Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina sa'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Para santri sedherek sami Jamiah Jati Ayat Kursi yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini masih diberi kesehatan, afiah, panjang umur, sehingga dapat bertatap muka, bermuajahah di majelis ini, majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Yasin Fadilah dan juga membaca kitab Manaqibul Karamat, yaitu manaqibnya Kanjeng Sultanil Aulia Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya, sehingga diberi kesehatan, diberi afiah, wilujeng. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, dan mudah-mudahan diberi ilmu yang nafi'ah, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, yang istiqomah, yang ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan diberi umur panjang kanthi salamah, mudah-mudahan diparingi umur panjang lawan barokah, lan mugi-mugi dipun paring husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita semua diakui sebagai umat beliau, dan kelak yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzba. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jati Ayat Kursi yang saya cintai, kesempatan ini kami ingin mengutip yang perlu kita ambil pelajaran ilmu dalam kondisi sekarang ini, yaitu kasus COVID-19 semakin marak. Ternyata kita disuruh oleh Allah untuk mengambil hikmah dan pelajaran, untuk mengambil ilmu yang ada. Ternyata faktanya di lapangan yang diberikan kepada kita adalah obat, vaksin. Tapi malah kita tidak diberi untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah disuruh untuk menjauh dari masjid, menjauh dari tahlilan, menjauh dari kumpulan, terutama kumpulan-kumpulan yang positif seperti ini di dalam jamiah, di dalam majelis. Di kerumunan keramaian itu bukan berarti penularan COVID itu akan terjadi. Ternyata di sini kita kutip judulnya, yaitu COVID. COVID itu ternyata obatnya itu adalah 19. Itu angka yang luar biasa. 19 adalah 17 tambah 2. Itu ada maknanya. Kalau kita gali, 17 adalah rakaat sholat kita 5 waktu. Jadi kalau kita mau mengobati COVID, mau mengobati virus ini, baik itu virus varian baru maupun virus varian lama, itu tidak sulit sebetulnya obatnya. Virus ini diobati dengan cara, yaitu dengan sholat 5 waktu, yaitu 17 rakaat, yang 2 rakaat adalah sholat Jumat berjamaah. Anehnya dengan PSBB, dengan PPKM,
Ya. Kegiatan masyarakat malah dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Malah disuruh sholat Jumat, sholat duhur diganti. Artinya sholatnya di rumah. Ya COVID tidak akan selesai karena 17 dilakukan, tapi 2 rakaatnya tidak dilakukan. Nah sekarang kita lihat PPKM sekarang dari tanggal 3 nyampe 20 itu kita hilang 3 kali Jumat. Berarti sudah jelas. Kalau kita sengaja tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali, hukumnya apa? Termasuk kafir. Inilah program untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Karena orang kafir akan menyerang sebuah negara, khususnya Indonesia yang mayoritas Islam, tidak mungkin diserang dengan senjata. Tidak mungkin menang. Contoh dulu Jepang, Belanda, dulu Indonesia masih punya hanya keris. Panjangnya hanya 40 cm. Panjangnya hanya 20 cm. Ya, tombak itu paling panjangnya itu kurang lebih 1 meter, 1,5 meter. Itu pegangan. Tapi melawan yang namanya pistol, bedil, meriam, helikopter dengan senjata canggih dulu, tetap Indonesia dengan bersatu ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang yang memiliki keyakinan, keimanan kepada Tuhan, dan akhirnya memenangkan perang antara Indonesia dengan Jepang maupun Belanda. Mungkin kita akan protes, itu musuh kita jelas. Lah maka dari itu mereka tidak bisa menyerang kita dengan cara normal, dengan cara fisik, tapi dengan jalan menyerang dengan virus yang tidak jelas oleh mata telanjang. Dan pada akhirnya kita semua dihadapi antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang terakhir taat kepada pemerintah. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri minkum. Tapi selanjutnya ada ayat yang mengatakan ketika pemerintah itu sudah tidak bisa diikuti karena melanggar di dalam akidah kita, keimanan kita, ibadah kita, kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Artinya udah kita yakini saja untuk obatnya COVID-19 adalah melaksanakan sholat 5 waktu yang 17 rakaat ditambah yaitu sholat Jumat di pagi di hari Jumat. Insya Allah COVID akan berlalu. Insya Allah COVID akan bisa disembuhkan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, dan jangan merasa gimana COVID itu. Kita harus memiliki iman, harus memiliki imun, dan memiliki ilmu. Maka dari itu gunakanlah ilmu kita untuk merasiokan. Kok malah dilarang untuk sholat Jumat? Nah ini kita sebagai umat Islam yang betul-betul taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, kita harus tetap lakukan sholat Jumat, karena Jumat harus dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan kita ambil hikmahnya dengan mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib, dan ditambah setiap hari Jumat dengan sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, insya Allah COVID akan berlalu. Insya Allah COVID akan bisa disembuhkan. Mudah-mudahan warga Indonesia khususnya, mudah-mudahan bisa bersatu, padu,
yang memiliki iman, mari bersama-sama ilmu kita manfaatkan, kita gunakan baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ayo bareng-bareng, ayo sama-sama kita perangi COVID dengan jalan, yaitu dengan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat itu pasti cuci tangan, ya kan? Dengan sholat pasti jaga jarak. Tidak mungkin sholat kita kok jawil-jawilan. Tidak mungkin sholat kita kok peluk-pelukan, ya kan? Pastinya ada jarak dan tidak akan bergerak. Artinya pergerakannya itu dengan cara olahraga. Dengan olahraga kita tubuhnya akan sehat. Dengan sholat pun insya Allah kita berdoa. Di dalam sholat, as-sholatu ad-du'a. Sholat adalah doa. Dengan berdoa berjamaah di hari Jumat, karena afdalul yaum, yaitu yaumul Jum'ah, di hari Jumat itu afdolnya hari. Dengan adanya afdolnya hari, mudah-mudahan berdoa di masjid bersama-sama setelah sholat Jumat, mudah-mudahan COVID-19 itu diangkat oleh Allah dari negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya apabila tadi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita berdoa ke seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat maupun siapapun, dengan adanya COVID akan lebih meningkatkan ketakwaan kita semua. Kita semakin giat mengerjakan sholat 5 waktu, dan kita tidak akan meninggalkan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, walafu minkum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.